Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, Ibu ingin membahas tentang wawancara, yaitu instrumen penelitian setelah kemarin kita bahas tentang instrumen angket. Baik, selanjutnya mari kita lihat apa yang dimaksud dengan wawancara. Silakan cari jawabannya. Oke, jika sudah menemukan, lalu kalian bandingkan jawaban ini dengan apa yang akan Ibu sampaikan. Ada percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Ini adalah salah satu arti atau definisi dari wawancara. Ada yang sesuai jawabannya? Oke, baik. Selanjutnya mari kita lihat pertanyaan kedua. Apa tujuan dilakukannya wawancara? Oke, boleh kalian juga memberikan jawaban apa tujuan dilakukan wawancara? Karena di dalam penelitian kualitatif, metode yang paling favorit digunakan oleh si peneliti adalah dengan menggunakan metode wawancara. Sudah punya jawabannya? Mari kita lihat. Coba dicocokkan jawabannya dengan jawaban yang akan Ibu sampaikan. Untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang-orang yang diwawancarai. Lalu, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Oke, ada yang benar jawabannya? Oke, terima kasih yang sudah benar. Mari kita lihat pertanyaan yang ketiga. Apa sajakah jenis-jenis dari wawancara? Ibu beri kesempatan, boleh disebutkan 1, 2, dan seterusnya. Baik, mari kita cocokkan. Wawancara berstruktur. Yang kedua, wawancara tidak berstruktur. Apa yang dimaksud dengan wawancara berstruktur? Pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Nah, kalau wawancara tidak berstruktur adalah bentuk pertanyaan tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Bagaimana? Sudah cocok jawabannya? Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa sajakah yang perlu disiapkan untuk melakukan wawancara? Ini banyak jawabannya. Mari kita bahas bersama-sama jawabannya. Pertama, menentukan maksud atau tujuan wawancara, topik wawancara. Lalu menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Ketiga, memilih instansi atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi, keterangan, atau data yang diperlukan. Menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan, sekaligus merundingkan dengan mereka hal-hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan wawancara, misalnya mengenai waktu wawancara, lalu tempat, dan lain sebagainya. Lalu menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. Oke, itu adalah bahasan atau jawaban dari pertanyaan tadi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimanakah teknik melakukan wawancara yang baik dan benar. Nah, ini mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang sudah melakukan wawancara. Boleh menjawab? Silakan. Bagaimana teknik melakukan wawancara yang baik dan benar? Oke, sudah dibuat jawabannya. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, ajukanlah pertanyaan secara sistematis. Kedua, kemukakan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Lalu, jumlah pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan waktu. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sesuai dengan situasi dan waktu. Lalu, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan ramah, ini dengan performa yang menyenangkan, ya, dan bersahabat tentunya, sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih akrab dengan orang yang diwawancarai. Lalu, selama proses melaksanakan wawancara berlangsung,
Pewawancara hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral. Artinya, ia tidak memihak pada suatu konflik atau pendapat ya, kemudian peristiwa ataupun konflik-konflik lainnya yang mungkin dikemukakan oleh narasumber tadi. Jadi sekali lagi harus bersifat netral. Lalu, pewawancara hendaknya tidak pula mempengaruhi sikap atau pendirian ataupun emosi-emosi dari narasumber. Oke, itu bahasanya tentang pertanyaan tadi. Baik, kita selanjutnya kaji lagi beberapa jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Pewawancara harus mempunyai kesiapan dan teknik-teknik khusus dalam mengatasi kesulitan yang mungkin terjadi. Misalnya, jawaban yang dikemukakan narasumber dan sebagainya itu perlu kita memiliki kesiapan dan teknik-teknik tersendiri. Lalu, pewawancara memiliki kemampuan mendengar yang akurat. Lalu, catatlah data penting yang dikemukakan oleh orang-orang yang diwawancarai. Lalu, apabila perekaman data menggunakan tape recorder, hendaknya berdasarkan persetujuan narasumber terlebih dahulu. Itu jadi tidak boleh secara langsung tanpa meminta izin untuk melakukan perekaman jika menggunakan tape recorder atau media lainnya yang sama-sama berfungsi untuk merekam pembicaraan atau jawaban-jawaban dari narasumber yang kita tuju. Oke. Itulah beberapa hal terkait dengan wawancara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.